apa namanya, beternak secara umum lah, nah pada hewan secara umum. Di sini memang membutuhkan kalian pengetahuan, tidak hanya sekedar pelihara anjing, kasih makan, dikawinkan, dah. Lebih-lebih kalau anjingnya sudah masuk kategori anjing ras. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan atau barangkali ketika adik-adik nanti kan memberi penyuluhan atau ada orang yang bertanya sebelum memutuskan untuk memilih breeding anjing, apa yang bisa kita sarankan kepada orang yang minta pendapat dengan kita. Tentu sebagai dokter hewan, nantinya sebagai dokter hewan, kita dianggap mengetahui segalanya, tahu semuanya. Oleh karena itu, pembelajaran awal ini penting sekali agar jangan nanti sebagai dokter hewan tidak mengerti hal-hal yang mesti kita persiapkan sebelumnya. Yang pertama, sebelum kita menuju beternak anjing, maka kita harus tahu standar breed daripada anjing tersebut. Breed standar, ada 400-an lebih ras anjing yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan ada perbedaan yang mengesankan antara morfologi dan perilaku. Nah, dari sekian itu kira-kira mana yang akan kita pilih? Nah, tentu ketika kita pilih, kita tahu standarnya. Breed standarnya bagaimana, tingginya harus bagaimana, terus ekornya harus bagaimana, telinganya harus bagaimana, warnanya harus bagaimana, dan sebagainya. Itu semua di breed standar itu kalau kita mengacu kepada FCI, semua ada. Yang berikutnya juga masalah genetik. Genetik ini penting.
Mohon maaf Prof, suaranya tidak ada Prof. Halo, halo, mohon maaf, Halo suara Prof, saya dengar? terdengar Prof. Ya, sorry ya, tadi sedikit ada kegaduhan. Eh, Sampai tadi genetik ya. Nah, gimana kita tahu bahwa anjing ini genetiknya bagus ya paling tidak? Screening pertama kita ketika anjingnya memang anjing ras, dia mempunyai kalau dulu tato namanya atau stambung, sekarang pakai microchip, itu paling tidak screening pertama kita secara genetik dia adalah baik. Ya, yang kedua, kalau memungkinkan kita bisa lihat dari indukan dan pejantannya. Sebagai dokter hewan pasti tahulah dari indukan dan anakan yang baik, yang struktur tubuhnya, pergerakannya, dan itu mencerminkan genetiknya paling tidak. Dan tentu anjing-anjing yang masuk di dalam anjing ras yang mempunyai stamum, hal-hal yang bersifat genetik defect itu pasti tidak muncul atau tidak ada. Itu yang perlu disampaikan kepada orang-orang yang ingin bertanya dengan kita berkaitan apa sih sebetulnya yang perlu kita persiapkan sebelum kita memulai usaha beternak anjing. Yang berikutnya, apa itu breed standar? Jadi, breed standar itu adalah gambaran tentang karakteristik perilaku temperamen daripada anjing tersebut. Dan ini mesti dipahami dulu sebelum kita memulai. Nah, karena kita bernaung di bawah FCI, maka standar-standar itu kita bisa lihat di FCI. Dan termasuk juga sekarang anjing hitamani kita sudah masuk di dalam websitenya FCI. Nah, kita bisa lihat di sana. Nah, di samping itu, kita juga kalau dulu mungkin orang harus melihat keliling dunia, tetapi sekarang kita dengan bermain jari aja kita udah tahu bagaimana perkembangan anjing-anjing di dunia. Apa sekarang mulai ngetrend, di mana ada pameran internasional, dan sebagainya dan sebagainya. Itu kita bisa lihat sekarang di website atau di media sosial. Yang berikutnya juga kita menyesuaikan dengan keinginan kita. Warnanya, bulunya, temperamennya, hal-hal yang demikian menyangkut breed standar dan itu dipastikan adalah sama dan tetap. Misalnya anjing kintamani putih begitu. Bila mana banyak terjadi hitam-hitam seperti apa namanya Dalmatian itu jelas itu tidak masuk di dalam kategori anjing kintamani. Begitu juga golden. Misalnya golden yang warna gold emas ya misalnya. Itu tidak akan mungkin ada warna hitam belang-belang demikian.
itu pasti yang bukan masuk di dalam standar breed-nya. Genetik, ya, kita tahu ilmu keturunan, ilmu kebakaan apa yang ada di dalam induknya, tetuanya akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Jadi dengan kita melihat tetuanya, jantan betinanya, paling tidak ada gambaran yang pasti bahwa ini adalah bibit dengan genetik yang baik. Tentu di samping dari indukan, yang menjadi fokus kita juga pada pilihan anjing tersebut. Kalau bibit kita misalnya, nah meskipun dia nampak baik, tapi dilihat ada sejarah Ipgean dysplasia, barangkali kita memikirkan untuk memilih anjing tersebut. Ini struktur dan locomotion, pergerakan. Jadi struktur dan locomotion ini apa namanya, love and marriage gitu. Jadi ini harus berbarengan. Kita tidak bisa menilai hanya struktur saja tanpa menilai locomotion pergerakannya. Karena pergerakannya itu ditunjang oleh struktur tubuh. Nah, jadi struktur dan locomotion ini juga sangat penting ketika kita ingin memilih anjing untuk dipakai dog show misalnya. Jadi beberapa juri nanti akan fokus kadang-kadang pada pergerakan, pada struktur. Di sini juga sangat berperan penting dan nampak sekali kalau terjadi fall terhadap standar breed anjing tersebut. Misalnya jalannya bagaimana, apakah dia galop, trot dan sebagainya. Strukturnya kakinya pendek atau bentuk X atau bentuk O atau pigeon tooth dan sebagainya. Itu ada semua kelainan-kelainan yang bisa kita lihat atau bisa nampak pada seekor anjing. Jadi kalau orang awam mungkin tidak sangat mengerti berkait dengan struktur, tetapi sejatinya kalau kita mengaku sebagai seorang breeder, apalagi juri, ya harus memang mengetahui bagaimana struktur pertulangan, struktur perototan daripada anjing yang kita periksa misalnya. Nah ini benar-benar kita pahami struktur dan pergerakan daripada anjing. Jadi tiga poin itu menjadi pegangan kita. Nah tinggal sedikit ditambah-tambah cerita-cerita, sehingga bila mana ada orang bertanya kepada kita, jawaban kita akan menjadi sangat mengesankan. Nah, yang berikutnya, what you should have before breeding. Apa? Persyaratan-persyaratan yang perlu kita punyai agar kita sukses nantinya ketika kita memulai breeding. Apa yang mesti kita miliki? Pertama tentu interest. Keinginan kita menanamkan banyak sumber daya, uang kita juga banyak, beli anjingnya juga banyak, bikin kandangnya juga banyak. Belum lagi misalnya kita menggaji seorang kennel boy. Nah, ini penting. Interest itu nomor satu ditempatkan. Kalau tanpa itu, jadi kita akan menjadi sia-sia sebagai seorang breeder. Yang berikutnya tentu knowledge, pengetahuan. Jangan sampai seorang dokter hewan tidak mengetahui ketika ditanya, ini ras apa? Begitu. Bagaimana baiknya saya memilih anjing, saya mau dog show. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu harus dipelajari. Minimal kalau lingkungan kita di Indonesia adalah grupnya FCI, jadi 10 grup yang masuk ke di dalam breed group itu harus paling tidak
Iya, paling. Kalau Pomeranian itu termasuk grup apa begitu bisa? Golden Retriever grup mana? Nah, ini pengetahuan-pengetahuan itu mesti kita lengkapi. Jangan sampai ini sering saya dapatkan itu penamaan anjing ketika apa namanya ketika memeriksa hewan sakit begitu, beri dapa kadang-kadang itu salah. Bahkan kalau dulu-dulu prakteknya untuk hewan kesayangan itu saya ajak pada kegiatan dog show. Nah, di sana kita suruh dia mempelajari berbagai macam breed, karakter, bagaimana sukses di dog show begitu. Dan banyak mahasiswa itu udah mengerti ini anjing apa begitu. Banyak yang tidak dimengerti. Breed-breed kesayangan banyaknya, kadang-kadang beberapa hampir mirip. Begitu. Nah, ini mesti dihafal dan dipelajari. Yang berikutnya time dan stamina juga. Waktu kita punya enggak? Ketika kita tidak punya waktu, jangan coba-coba mencari atau memelihara anjing yang memang membutuhkan teman agar dia menjadi anjing yang baik. Ya. Jadi kalau kita sangat sibuk, ya, jangan pelihara anjing-anjing yang memang harus memerlukan exercise harian misalnya. Sama pada breed-breed anjing yang tenaganya berlebihan. Dan stamina kita ya tidak mungkin lah kalau kita tidak dalam artian sehat, stamina kita bagus, kita akan membeli anjing misalnya anjing Rottweiler misalnya, yang tenaganya sangat besar dan berlebihan dan harus sering diajak, kadang-kadang dia narik, lalu stamina kita itu jangan begininya. Nah, tentu berikutnya untuk kehidupan anjing yang baik, proper facility ya harus. Kandang, jangan sampai kita nggak punya kandang terus diikat, nanti kehujanan. Tempat air, tempat minum. Dipastikan kita punya, termasuk juga rantai tuntun, collar dan sebagainya ketika kita ngajak jalan-jalan. Dan termasuk juga apa namanya muscle. Jadi pada beberapa anjing yang mungkin agresif ya kita harus pakai muscle kalau kita anjing diajak keluar di keramaian. Karena kita tidak menginginkan anjing kita akan menggigit orang. Terus inapani ya jelas lah. Kalau kita menginginkan anjing-anjing yang berkualitas, ya tentu uang kita harus banyak, persiapan kita harus banyak untuk beli stok anjing saja itu perlu uang yang juga cukup banyak, belum makanannya, belum berapa fasilitinya yang lengkap, yang komplit. Ya. Jangan sampai kita bisa beli kualitas yang bagus, tetapi di dalam pemeliharaannya kita tidak mampu melanjutkan. Akan menjadi anjing yang tidak berguna. Itu saya kira jadi saya sedikit quote, if you start with nothing, you get nothing. Artinya, jika kamu memulai tanpa sesuatu gitu, kamu juga akan tidak mendapatkan sesuatu. Nah, oleh karena itu, bila mana ingin mendapatkan sesuatu itu, pikirkanlah sebelumnya masa-masa tentang pengetahuan tadi. Nah, di samping itu untuk diri kita sendiri, itu juga bisa kita nanti gunakan kepada orang-orang yang meminta advice kepada kita, orang-orang yang ingin memulai beternak anjing, karena sentral dari pengetahuan itu ada pada dokter hewan. Jangan sampai nanti dokter hewan yang semestinya memberikan hal-hal itu kepada
kepada masyarakat yang membutuhkan, justru kebalik, kita yang bertanya kepada mereka. Nah, ini lucu nanti begitu. Ada pertanyaan untuk breeding anjing? Ada? Silakan kalau ada yang berkomentar. Kalau tidak, kita melanjut saja sekarang tentang kucing. Ya, memilih kucing. Nah, jadi pedoman umumnya ketika kita mau memilih perkitan ya, yang pertama tentu hampir sama lah dengan bagaimana kita memilih kucing ya. Yang pertama itu adalah sumber source. Nah, juga dengan anjing, di mana kita memilih bakalan begitu. Jadi kalau memang kita pada anjing ingin beternak serius, ya tidak mungkinlah kita memilih anjing di jalan begitu, atau kalau di Bali di beringkit begitu. Yang dibilang ini adalah anjing bagus, ini anjing herder dan sebagainya, ini pom dan sebagainya, janganlah. Itu. Karena itu sama dengan pada anjing, ya kita juga harus tahu berkaitan dengan genetik daripada orang tuanya. Itu. Yang berikutnya, prinsipnya, ya, jadi jangan kita juga memilih anakan yang dari indukan atau langsung pada yang kita lihat sendiri yang jelek. Jangan. Terus kita memulai apakah dari kitten atau sudah dewasa atau yang masih kecil. Ini perlu pertimbangan juga. Sama dengan anjing, apakah kita milih yang sudah jadi atau masih kita memulai dari anak anjing atau anak kucing. Nah, berkaitan dengan berkaitan dengan pemilihan anak kucing, diharapkan kucing-kucing yang kita pilih itu paling tidak dia bisa bersahabat dengan anjing yang ada. Ya. Paling tidak. Kalau dia sudah bersahabat, kita mungkin tidak akan menjadi khawatir di kemudian hari. Terus yang berikutnya, kita kadang-kadang juga bisa mendapatkan kucing pada yatim, jadi tidak ada ibunya atau adopsi lah, mungkin kata-kata sekarang. Terus kebaikan keburukannya kalau ini ya tentu
kita tidak tahu persis daripada ketuanya. Dan kebanyakan kalau memang orang terjun ke kucing tidak hanya sekedar penyayang, mereka akan pasti memilih yang pure breed. Kalau ingin berbisnisnya lebih kepada pure breed. Sedangkan kalau hanya sekedar ada di rumah itu ya mungkin bisa pada beli di teman, atau minta di teman, atau pada tempat ada adopsi itu bisa. Kita bisa kadang-kadang banyak sekali di media sosial sekarang adopting itu. Silahkan. Tetapi ketika kita berpikir ini adalah sebuah bisnis, maka fokus kita adalah pure breed. Nah, juga ketika kita memilih kucing untuk kita bawa ke rumah, ya tentu kalau kita sudah punya kucing di rumah, ini sering menjadi problem masalah. Kalau hanya kucing-kucingnya sudah semua dewasa. Nah, jika di rumah ada dewasa, kita bawa anak-anak, mungkin tidak terlalu bermasalah pada yang besar. Tapi kalau yang besar, ini akan sering menjadi persoalan problem di rumah. Itu. Nah, terus kalau kita melihat source-nya, kita spesifik pada source of the kitten. Ini banyak shelter sekarang di Bali itu banyak shelter-shelter yang menyediakan berbagai macam jenis bentuk anjing dan kucing. Dan biasanya sekarang banyak, bahkan saya pernah ngetes dengan teman-teman itu, coba ditawar lagi kadang-kadang nggak mau dia. Nah, saking banyaknya. Nah, itu tidak terlalu sulit kalau kita mengadopsi pada tempat-tempat yang memang menyediakan adopsi kucing. Cuman persoalannya kalau kita mengadopsi, kita hanya bisa mengobservasi kepada pilihan kita saja tanpa melihat bagaimana genetiknya. Itu konsekuensi kita lebih-lebih yang sudah dewasa. Nah, ketika di tempat adopsi yang dewasa paling-paling yang mungkin menjadi pertimbangan kita ketika kita pegang dia tidak galak, dia jinak dan sebagainya. Tetapi perilaku lainnya kadang-kadang kita tidak tahu. Misalnya suka kencing di meja atau suka berak di pupnya di kursi. Nah, itu kadang-kadang kita tidak tahu begitu. Itu jeleknya kalau kita mengadopsi di shelter. Kita minta ke tetangga atau teman tetangga lah. Jadi biasanya kalau kita minta ke tetangga, induknya kita tahu biasanya. Paling tidak ibunya kita tahu, induk betinanya tahu, dan kadang-kadang jandanya mungkin tidak, karena jantan adalah kucing-kucing berkeliaran. Itu. Jadi kalau kita ke teman, dipastikan kita mendapatkan informasi berkaitan dengan induk betinanya. Lebih-lebih kalau jantan sangat bagus, tetapi kalau tidak cukup kita bisa menilai pilihan kita, pilihan kualitas kita berdasarkan penampilan daripada induk betinanya. Ini juga banyak anak-anakan yang kira-kira apa namanya sering dikatakan pada tempat-tempat yang bukan sepantasnya. Tadi kalau di tempat adopting mungkin pasti lebih bagus lah.
sedangkan kalau Litten Rans, nah ini sering mungkin kita bisa dapatkan di mana ya, di jalan atau sengaja orang menaruh di muka rumah, terus di tempat-tempat sampah, tempat-tempat pembuangan dan sebagainya. Nah, biasanya itu kondisinya sudah matanya berair, terus kekurusan, kekurangan minum dan sebagainya. Itu sering terjadi. Nah, oleh karena itu pilih-pilih mana yang menjadi keperluan kita. Dan juga ketika kita mau bawa ke rumah, ya pastikan mereka menjadi bro dan sister gitu. Kakak beradik dengan anjing yang kita juga sudah punya di rumah. Tergantung juga anjing kita. Kalau anjing kita memang teritorialnya tinggi, ada hal yang masuk jadi stimulus untuk dia akan agresif. Nah, ini juga perlu diperhatikan, jangan sampai kita bawa kucing ke rumah, kucingnya diterkam, syukur-syukur kalau mati langsung nggak apa-apa, tetapi kalau tersiksa, kakinya patah, nyawanya masih nampak, napasnya masih, tetapi dia tidur terus, wah itu kan menjadi rasa sakit baik pada kita atau kepada kucingnya sendiri. Perhatikan kemungkinan behavior jelek pada anjing di rumah kita yang sudah ada yang sebelumnya. Tetapi bila mana kita sebelumnya tidak, it's no problem, artinya aman-aman saja lah. Nah, kita juga kalau memang sudah punya, kita secara hati-hati juga memperkenalkan. Jangan begitu sampai di rumah dilepas, nah memperkenalkan. Didekati. Nah, bila mana sepertinya anjing yang kita punya sudah sangat familiar, saya kira baru bisa lepas. Nah, tetapi juga ada kunci, jangan melepas pada saat dia makan. Karena anjing pada saat-saat tertentu, terutama naluri protectingnya kepada hak miliknya, dia akan menjadi agresif. Terus kalau kita mengambil pada orphan kitten, jadi yang piatu, yatim ya. Jadi ini juga kadang-kadang menjadi masalah buat kita. Masalahnya apa? Kadang-kadang kita memang tidak tahu persis tentang genetik daripada induknya. Nah, meskipun teman kadang-kadang, oh bagus begitu. Karena mereka hanya ingin agar anak kucingnya keluar. Ini juga perlu diperhatikan, itu sering terjadi. Ya. Dan anjing-anjing yang ini biasanya anjing-anjing yang tersiksa lah. Dalam artian mereka dibuang atau induknya mati ditabrak kendaraan, karena biasanya hidup di tempat-tempat ada pasar begitu. Terus lebih-lebih kalau zaman rabies, ada induk yang berkeliaran pas ada itu ya dia mati, anaknya yang masih. Nah, kita menemukan anaknya keluar dari sarangnya sudah dalam keadaan sangat kurus dan sebagainya. Ini perlu diperhatikan. Terus ya, seperti tadi, kalau memang kita menginginkan berbisnis yang benar ya, seleksilah yang pure breed. Nah, di sini kita di samping surat-surat kita tahu, perilaku ibu induknya kita tahu juga. Nah, sampai sekarang saya belum tahu persis apakah di Indonesia juga organisasi ada ICA, ada PIT, apalagi banyak sekali itu klub-klub kucing itu, apakah di Indonesia sudah sampai membuat tato ya. Tetapi yang jelas kalau yang memang pure breed ya, kita berkeinginan untuk mengembangkan secara bisnis, pakailah pure breed. Begitu juga kalau kita mengadopsi anjing kucing yang besar, sering juga menjadi persoalan.
Kalau seperti tadi, kita tidak akan sempat untuk melatih mereka untuk toilet training misalnya. Kalau mereka sudah biasa di kursi, dia pasti akan mencari kursi. Itu. Ini sering menjadi karena perilaku adult itu sudah menjadi perilaku yang sebenarnya, bukan temperamen awal. Tuh. Terus jika kita sebelumnya sudah mempunyai ingin menambah, nah ini juga perlu kita perhatikan perilaku masing-masing. Jangan sampai begitu masuk bertengkar. Itu baru cuma 2. Kalau lebih, bagaimana terjadi? Nih yang menjadi persoalan. Jadi kalau kita ingin membawa kucing ke rumah, memelihara kucing, jadi yang pertama perilaku toiletnya perlu sekali nih, kalau tidak aduh, belum apa-apa kadang-kadang kaki bisa dikencingi. Ya. Mungkin kalau teman-teman di rumah punya, coba perhatikan kadang-kadang kaki bisa dikencingi. Atau ada teman yang sedang duduk itu di belakangnya cicit-cicit gitu sudah. Kalau yang sudah besar kadang-kadang kita sulit untuk mengajak mereka pada litter box. Nah itu persoalan perilaku ya, syukur-syukur kalau yang sudah tidak dapatkan yang sudah bisa ya nggak masalah. Terus yang sehat pastilah. Sebagai dokter hewan pilihannya pasti yang sehat. Jangan coba-coba meskipun bisa diobati gitu ya. Sebaiknya pilih yang sehat. Demikian saya kira Suksumo. Secara singkat itu yang apa namanya yang mesti kita perhatikan sebelum kita memulai serius menekuni bisnis peranjingan maupun perkucingan. Ada pertanyaan? Ada yang mendengar tadi cerita saya? Ada? Terdengar, Prof. Nah, ada yang mau Nah, di apa namanya di OASE saya sudah tulis tentang penugasan pembuatan itu, silakan. Nanti lihat di OASE dan absennya juga di OASE. Nanti silakan apa namanya sesuaikan dengan petunjuknya. Bagaimana? Kalau tidak ada, saya akhiri. Jadi minggu depan adalah Ibu Ocha, mohon dikontak beliau. Terus untuk penugasan saya silahkan dicek di OASE. Bila mana memang tidak mengerti tentang penugasan itu silahkan nanti tanya. Ya. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.